Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Pagi ini kita berjumpa kembali. Kita mau berdoa bersama-sama menghadap Tuhan yang mulia. Tentu di antara kita barangkali ada yang masih letih, masih lelah, tapi kita mau pacu semangat kita mau paksa diri kita mau menghadap Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu teduh tenangkan jiwamu. Kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang tepat, sikap yang hormat. Datang dengan membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari teduhkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru yang Engkau berikan, hari baru yang Engkau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru juga Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang terus Tuhan sertai dan berkati. Pagi ini kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami dalam istirahat tidur kami. Pagi ini Tuhan, Kau bangunkan kami kembali. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur, karena Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih. Layakkan kami terus dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Tuhan sepanjang hidup kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus, tiada satupun yang dilewatkan. Setiap kami anak-anak-Mu, kekasih Tuhan, mengalami zamaan Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru Tuhan Kau berikan. Kami bersyukur. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuambah. Mari saudara dengan lembut katakan, Kau Allah yang bisa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuambah. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuambah. Hanya Kau yang layak kuambah. Hanya Kau yang layak hanya Yesus yang layak. Hanya Tuhan Yesus saja yang layak diagungkan, disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, dari tempatmu berada, hampiri Tuhan. Fokuskan pandangmu hanya kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Sebab jikalau bukan karena Tuhan, tidak ada hari ini. Jikalau bukan karena Tuhan, tidak ada pertemuan doa ini. Naikkan syukurmu, sembah Dia. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sampai selamanya, sampai selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa,
saudara naikkan pujian dari awal. Panggil dia Bapa. Bapa. Katakan dengan teguh. Bapa. Kuraikan syukur bagimu. Bapa. Setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Mari dengan lembut katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa mengalami perubahan akal budi. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, biarlah di pagi hari ini kami mulai dengan puji-pujian dan firman, agar kami boleh disegarkan jiwa kami dan terutama masuk ke dalam proses pembaharuan akal budi. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati program doa pagi ini sehingga kami semua boleh beroleh manfaat yang luar biasa dari Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan bahwa manusia itu tidak bisa berubah secara instan. Kita sudah tahu hal itu. Tetapi manusia juga tidak akan mulai berubah kalau tidak ada penyebabnya. Nah, penyebab utama manusia berubah macam-macam, Saudara. Ada yang motivasinya mungkin karena pacaran. Pacarnya sering ke gereja maka ia ikut. Bisa. Mungkin karena ada penyakit. Ia ingin mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Bisa juga. Tetapi semua itu tidak permanen. Bagaimana kalau ditinggalkan sang pacar? Bagaimana kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya itu? Oleh sebab itu, di pagi hari ini, saya ingin ingatkan kita semua bahwa
Yang penting itu perubahan akal budi dulu. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, Saudara. Coba kita baca lagi ya. Ayat ini sering kita baca sebenarnya. Tetapi seringkali ada saja hal-hal yang tidak tertangkap. Coba kita baca ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang hidupnya kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya itu ibadah yang benar itu. Bukan hanya memberi uang, yang terutama justru mempersembahkan tubuh kita yang hidup, mempersembahkan hidup kita sebenarnya. Tapi tidak sembarangan hidup, hidupnya harus kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah sebabnya di ayat 2-nya, lanjutannya, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kan banyak sekali ya orang itu sudah Kristen, sudah ke gereja, tetapi sifat karakternya itu tidak beda dengan orang dunia. Tidak beda dengan orang yang belum bertobat. Nah, ini kan sesuatu yang ada yang salah ini, saudara. Ya. Di situ dijelaskan lagi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kita harus berubah akal budi kita. Jangan seperti orang dunia. Untuk apa kita diperintahkan supaya berubah akal budinya? Dijelaskan di ayat 2 itu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Dan yang sempurna, ya. Jadi kalau kita mengalami akal budi, perubahan akal budi, bukan sembarang perubahan loh, saudara. Gunanya apa? Supaya kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah dalam hidup kita ini. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Dan yang sempurna itu yang seperti apa? Nah, itu hanya bisa dipahami kalau kita mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi karena apa? Karena pengertian yang berubah. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang Alkitab, firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi dicatat, saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu. Jadi kalau kita baca nas-nas di Alkitab, itu satu dengan yang lain itu saling menjelaskan, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Saya mau bacakan satu lagi, kitab Roma pasal 1 ayat 16. Ini yang menulis adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian Rasul Paulus, dia menulis begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sampai hari ini semua bangsa di seluruh dunia, saudara, mengalami pembaruan akal budi. Kalau mengerti Injil, kalau mengenakan Injil sebagai filosofi hidup kita, kalau kita menghidupi Injil Tuhan Yesus, ya. Nah, begitu, saudara. Jadi kalau seseorang tidak mengalami pembaharuan akal budi, ada yang salah dengan imannya. Banyak orang tidak mengalami perubahan akal budi, makanya menjadi agamawi. Mereka tidak mengerti
bahwa yang dilakukannya itu adalah liturgi agamawi, tetapi dalam hidup sehari-harinya tidak sesuai dengan kebenaran. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Tetapi yaitu di pagi hari ini saya mau ingatkan, saudara, setiap pagi bangun yang semangat, ya, semangat cuci muka, gosok gigi, persiapkan diri baik-baik. Kosongkan, bersihkan pikiran, bersihkan hati kita. Sebab kalau masih kotor tidak bisa mengerti kebenaran. Harus dikosongkan semua itu, belajar sungguh-sungguh, saudara. Saya sarankan saudara bawa buku seperti orang sekolah itu ya. Jadi kalau mendengarkan firman, sambil ditulis ayatnya, sambil ditulis pesan apa yang saudara dapat. Contohnya pagi hari ini. Pesan apa yang saudara dapat? Jangan sampai kita tidak mengerti, tidak mengalami pembaharuan akal budi. Atau berubahnya karena apa? Berubahnya itu harus karena Injil tentunya. Makanya ada ayat yang berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Kalau kita mendengarkan kebenaran, iman kita timbul, bertumbuh terus. Itulah sebabnya jangan mendengar sembarangan pesan-pesan yang kelihatannya rohani. Belum tentu. Kita harus cocokkan dengan isi Alkitab, saudara. Sebab jika tidak, itu hanyalah hasil pikiran manusia biasa. Jangan sampai kita membuang waktu dengan mendengarkan pikiran manusia biasa yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan, saudara. Hidup ini sangat berharga. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup, kata Alkitab. Ya, hanya dengan itulah maka kita bisa bertumbuh terus iman kita, pengertian kita, kepekaan kita akan bertambah terus dengan bertambahnya pengertian akan firman kita. Firman yang benar maksud saya. Ya. Jadi saudara, biasakan memiliki kegiatan aktivitas yang setiap hari yang membawa kita kepada kebenaran. Jika aktivitas itu tidak ada gunanya sama sekali, jangan dilakukan. Jangan buang-buang waktu. Amin ya saudara ya. Jadi alangkah bahagianya kita semua kalau setiap pagi kita bisa merenungkan kebenaran seperti ini bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi di pagi hari ini jiwa kami sudah disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan secara ajaib memakai program doa pagi ini untuk menjangkau banyak jiwa. Bapa, ampuni segala kesalahan kami semua. Biarlah melalui kesalahan yang lalu, ke depan kami tidak buat salah lagi. Ke depan kami akan terus belajar firman sehingga mengalami pembaharuan akal budi. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.